ada proses global, makro, mesonya di masyarakatnya, di kelompoknya, kemudian ada mikro, individu. Jadi kita harus memahami relasi apa yang terjadi di dunia global, apa yang terjadi di kondisi nasional dan lokalnya, dan apa yang terjadi pada individu-individu ini. Bicara soal dinamika global, beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir bulan Januari 2023, di Pakistan, more than 100 korban. Ya, korban. Banyak. Hampir 300 kalau nggak salah korban itu. Yang meninggal dunia 100. Ya. Dan sempat jenderal dari kelompok Tehrik Taliban Pakistan atau TTP mengatakan bahwa saya bertanggung jawab, tapi habis itu ditarik lagi pernyataan tersebut. Nah, itu menurut Bapak, itu apa motifnya sebenarnya? Nah, dalam konteks Afghanistan itu, dalam konteks Pakistan, mereka menggunakan narasi agama. Tapi apakah apakah Islam begitu? Tentu saya kira kan tidak ya. Islam di mana ya kita tahu Islam itu kan rahmatan lil alamin. Selalu berkontribusi kepada kemanusiaan. Nah, makanya kejadian di Pakistan itu penting untuk kita lihat itu because it's my inspire gitu. Kelompok-kelompok yang lain. Dan mereka kan namanya Tehrik Taliban Pakistan. Jadi sejak kemenangan Taliban itu serangan yang ada di Pakistan itu naik 50%. Artinya kondisi global seperti ini punya potensi ancaman juga buat negara kita dong. Makanya menyelesaikan isu terorisme itu tadi, we have to deal with narasi, the power of narasi, kekuatan naratif itu loh. Karena mempengaruhi pemikiran seorang untuk ambil keputusan gitu ya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya untuk ngobrol-ngobrol membahas satu tema yang sangat menarik di podcast Cafe Toleransi. Yang kita bahas hari ini berkaitan dengan ancaman terorisme nih. Jadi kehadiran kelompok teror bersenjata seperti kita ketahui telah menjadi ancaman terorisme transnasional dalam keamanan dunia global. Hilangnya nasionalisme kebangsaan di berbagai negara yang mengalami krisis politik dalam negeri seperti Irak dan Suriah ini tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Puluhan tahun pelanggaran HAM, intoleransi, dan ujaran kebencian terhadap lawan politik dan kekejaman rezim menjadi landasan munculnya krisis politik di wilayah tersebut. Hingga merebaknya gerakan radikalisme mengatasnamakan agama yang bersifat transnasional. Dan ini memiliki dampak bagi situasi global tidak terkecuali di Indonesia. Untuk membahas itu semua, di episode Cafe Toleransi kali ini kita sudah kedatangan seorang yang ahli dalam membahas tentang isu-isu terorisme global. Sekaligus beliau adalah seorang pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Bapak Nur Huda Ismail. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Huda? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Dan sebelumnya kami perlu informasikan buat sahabat damai bahwa semua yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Untuk itu kami mohon izin supaya pesan bisa terdengar dengan jelas. Kami boleh membuka masker ya. Silakan Pak. Oke. Pak Huda. Siap. Jika dilihat dari histori Bapak nih yang saya lihat-lihat gitu ya, dilihat di internet kan Bapak ini kan banyak sekali yang sudah dilakukan berkaitan dengan terorisme. Dan bahkan awal mula tertarik ke dunia terorisme itu karena Bapak tahu secara sadar punya teman menjadi pelaku teror. Dan itu dituangkan dalam buku yang judulnya Temanku Teroris. Betul ya Pak ya. Nah itu gimana awal ceritanya Bapak tahu ada nih temen gue teroris nih. Gimana ceritanya Pak? Ya itu kan semua orang itu mesti ada titik balik. Dan itulah sebenarnya titik balik dalam hidup saya. Ketika itu kan saya jadi wartawan di koran Amerika namanya Washington Post. Bos gua waktu itu namanya Alan Nakashima, masih ingat. Telepon, Huda there was a bombing gitu. Mosok sih bombing. Kemudian saya datang pagi subuh itu udah sampai di Bali. Saya lihat darah ada di mana-mana, orang nangis. Kemudian nanya, siapa orang punya kemampuan kayak seperti ini? What kind of human being? Orang macam mana gitu, kayak begitu. Kemudian artinya saya menyaksikan kebrutalan aksi itu. Nah, yang mengagetkan itu beberapa bulan setelah press conference, polisi membagikan gambar kan siapa di belakang itu.
Setelah gue lihat wajahnya, loh ini teman gue waktu dulu di pesantren. Karena kan dulu bapak saya mengirim ke sebuah pesantren karena saya juga tidur di pesantren, belajar di pesantren, tidurnya sederhana di lantai gitu, berkomunal, saya nggak kerasan. Nah orang ini kemudian mengenalkan dirinya sebagai ketua kamar, dia jago bahasa Arab, bela diri oke, bahasa Inggris oke, menjadi idola saya dalam waktu yang singkat. Jadi koneksi saya dengan salah satu pelaku itu sangat dekat secara emosional. Bagaimana kemudian disitulah kemudian muncul pertanyaan pribadi, gimana itu menjelaskan saya, alumni Ngeruki juga, tapi bisa bekerja di koran Amerika, Washington Post. Ini malah teman saya menjadi bagian orang-orang yang ingin membunuh orang Amerika. Nah pertanyaan itulah yang kemudian menggerakkan saya untuk berusaha memahami. Karena bagi saya itu understanding doesn't mean supporting. You try to understand. Kita memahami prosesnya. Itu tuh bukan berarti mendukung gerakannya. Di tahun 2002 proses memahami siapa pelaku itu masih menjadi agak tabu dan sensitif kan, apalagi kalau wartawan kan kita nggak bisa satu pertanyaan itu ya, jadi kita harus meliput berbagai macam kejadian. Tapi saya beruntung pada tahun 2005 saya dapat beasiswa namanya British Evening Scholarship untuk belajar political violence, kekerasan politik di sekolahnya nanti Raja Inggris itu. Jadi Kate Middleton juga sekolah di sana, Pangeran William juga di sana gitu. Ya sama-sama naksir Kate Middleton, tapi dia salah milih orang lah. Dia salah milih orang. Kate Middleton yang salah milih. Salah milih. Oke. Ya itu, tapi terus kemudian ya memang saya satu kamar dengan pelaku bom Bali, tapi pada saat yang sama saya juga satu sekolahan dengan calon Raja Inggris gitu. Jadi pada kontras, tapi poin yang penting itu adalah dalam sebuah riset saya itu saya pergi ke Irlandia Utara. Dari Irlandia Utara itu saya kaget bahwa Kristen Katolik mereka berperang selama 700 tahun, sama-sama membaca Injil, tetapi ada sebuah LSM kecil yang mendorong orang-orang yang pernah terlibat itu untuk memulai hidup baru. Disitulah saya menemukan epiphany. Wah, dapat ilham. Gua kalau pulang ntar gua melakukan hal yang sama. Makanya saya pulang ke Indonesia 2006 selesai, 2007 saya mulai bikin gerakannya. Terus kemudian ketemu dengan teman-teman saya yang lama itu 2008 Juli itu menjadi organisasi resmi gitu, dan kegiatan saya banyak namanya pakai social entrepreneur. Di saya itu prinsipnya saya punya menggunakan kafe gitu. Jadi menggunakan makanan untuk berusaha food as a way to promote peace gitu. Jadi karena pendekatan saya itu 3 hal. Hal pertama itu heart, memenangkan hatinya dulu, mendengarkan itu tadi, kita dengerin dia, prosesnya itu lu kok gimana sih prosesnya, karena saya percaya bahwa no one born as a terrorist, nggak ada orang yang terlahir teroris gitu, mesti ada prosesnya. Dan yang mengagetkan saya setelah hampir 15 tahun di isu ini, tidak hanya mewawancarai teroris Muslim, tapi juga Kristen, ya Katolik, ya white supremacist, ya Buddha, yang Hindu, satu hal yang menyamakan mereka itu adalah saya meminjam istilahnya Hannah Arendt yang menulis buku namanya Banality of Evil gitu, bahwa orang menjadi evil, orang menjadi kekerasan itu banal, biasa aja kayak lu sama gua aja gitu. They are very normal, biasa, tetapi ada proses yang merubah mereka. So understanding their process is very critical. Jadi gerakan di Yayasan Prasasti itu kita memang berusaha memahami prosesnya itu. Before joining, during joining, and after joining. Jadi orangnya sama, kayak lu gue gini sama. So, kayak kita sama kayak kita banal itu. Dan saya ketemu di mana-mana dan kita kan selalu nganggapnya mereka monster ya. Tapi in reality kita nggak tahu. No, in reality, sama misalnya, aja bener-bener. kalau misalnya tesisnya Hannah Arendt itu dia melihat bahwa orang Jerman itu bangun pagi, main piano, minum susu, main sama anaknya, mendengerin Beethoven, tapi dia kemudian terlibat di dalam proses membuat orang Yahudi menjadi sabun kan, dimasukin gas gitu. Kemudian salah satu mereka itu ditangkap, disidang, lah si Hannah Arendt menyaksikan, loh ternyata orang ini biasa aja gitu. Nah inilah yang kemudian bahwa apa yang saya lakukan merasa secara akademis itu mempunyai landasan teorinya gitu, bahwa di belahan dunia lain juga hal itu sama. It's nothing to do with religions, it's about process. Prosesnya apa tuh yang mereka akhirnya menggerakkan prosesnya menggerakkan sana, itu ya? Dan disitulah kita melihat tadi yang dirimu sudah sebutkan di awal, ada proses global makro, mesonya di masyarakatnya, di kelompoknya, kemudian ada mikro individu. Jadi kita harus memahami relasi apa yang terjadi di dunia global, apa yang terjadi di kondisi nasional dan lokalnya, dan apa yang terjadi pada individu-individu ini gitu. Dan proses di tiga layer ini yang harus berkaitan, saling terkaitan, dan makanya kita nggak bisa menyelesaikan isu ini hanya lokal doang. Karena lo lihat orang Indonesia, misalnya gua waktu bom Bali pertama itu kan datang,
malam dulu masih ya ketika saya ke Tenggulun, ini orang kampung kayak begini, bagaimana dia punya imajinasi melakukan Bali gitu. And that's all of a sudden saya ingat, oh ternyata orang ini memang pernah terlibat di konflik di Afghanistan. Orang ini kemudian dulu, dan orang lihat ketika orang terlibat di Afghanistan, kita nggak bisa lepas dari pengaruhnya CIA ketika pada perang dingin dulu memobilisasi umat Islam untuk melawan komunisme. Jadi you cannot just one particular things. Kayak event aja lu harus melihat panjang ceritanya gitu loh. Kondisi global pun bisa ada pengaruhnya ya. Itu semua terorisme di Indonesia, terutama dalam konteks Indonesia itu semuanya mesti tertarik pada dinamika global. Oke, Pak Huda, bicara soal dinamika global beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir bulan Januari 2023 di Pakistan, more than 100 korban. Ya, korban. Banyak. Hampir 300 kalau nggak salah korbannya, yang meninggal dunia 100. Dan sempat jenderal dari kelompok Tehrik Taliban Pakistan atau TTP mengatakan bahwa saya bertanggung jawab, tapi abis itu ditarik lagi pernyataan tersebut. Nah, itu menurut Bapak sebagai pakar terorisme sebenarnya. Pakar ya, oke. Ya, loh, you're expert on this, right? At least people think that way lah. Gitu. Ya, at least I do. Nah, Pak, itu apa motifnya sebenarnya? Kan kalau bicara Pakistan itu udah dari dulu loh Pak. Bertahun-tahun antara Syiah dan Sunni ini, padahal kita tahu Sunni kan dominan. Tapi nggak tahu apa ada kaitannya apa nggak Pak? Yang jelas itu kalau kita bisa baca, kalau pakai pendekatan hubungan internasional, ada teori sederhana yang bisa membaca itu namanya bumerang teori. Jadi lu tahu bumerang kan, kalau lu lempar balik lagi. Nah balik lagi. Itu dulunya. Jadi ketika perang ketika ada konflik India-Pakistan, Pakistan merasa perlu menguatkan posisinya dengan mendorong para militan mereka, itu untuk terlibat di Afghanistan konflik. Istilahnya militansi, menggunakan orang-orang ini sebagai proksi melawan India lah, misalnya beberapa kelompok. Nah, yang mereka itu didorong, mereka ini sekarang balik lagi ke mereka gitu. Jadi yang dulunya kucing tiba-tiba menjadi macan kembali ke mereka lagi. Ini orang-orang yang dulunya kalau kita melihat, makanya kalau melihatnya jangan lihat sekarang ya, tapi you have to go back to the history. Jadi ketika tahun 80-an kan dulu kan Pakistan itu kan perbatasan kan, perbatasan dengan Afghanistan. Nah, orang-orangnya itu didorong karena yang nanti Pakistan takut yang India juga main. Jadi ada permasalahan Kashmir. Pelajaran yang paling penting buat di kita itu adalah kalau kita itu bermain api dengan kelompok-kelompok ini, itu akan kembali lagi ke kita gitu. Dan this is exactly what we have to pray now. Yang harus kita bayar per hari ini itu adalah segala sesuatu yang sudah kita lakukan di masa lalu gitu. Kayak misalnya sekarang banyak muncul yang kelompok panitia masuk surga di Indonesia itu. Itu ya itu punya orang dalam nih pasti. Enggak artinya itu adalah munculnya sebuah gerakan yang berpikir literal gitu ya. Itu dulu ya mereka adalah orang-orang yang terserabut dari akar-akar Islam keindonesiaan. Ketika pulang dia tidak cukup percaya diri dengan Islam kampung gitu. Oh, it's not Islamic enough. Dan apalagi dengan adanya media sosial itu dikipas-kipasin menjadi pengkristalan politik identitas. And that is not good. Itu resep untuk kemudian munculnya kekerasan-kekerasan dalam bentuk atas nama agama, kelompok atau yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya bukan berarti ini konflik agama di Pakistan itu ya, karena cuman kebetulan memang ya dominan sebagai negara Muslim terbesar kedua setelah Indonesia, jadi seolah-olah ini mengatasnamakan agama. Ya makanya kalau di dalam kajian hubungan internasional kegiatan terorisme itu kan disebut namanya political violence. So you want to achieve your political goal, lu mau ingin capai tujuan politik lu using violence, menggunakan kekerasan. Dan ini poin penting, tidak hanya Muslim, banyak itu terjadi di mana-mana. Ketika riset saya di Irlandia Utara juga atas nama agama gitu, kolonialisme juga atas nama agama. Hari ini di India itu juga bahkan state menggunakan secara sistematis melawan kelompok-kelompok Muslim kan yang partainya hari ini berkuasa. Jadi radikalisasi di level negara gitu. Nah, dalam konteks Afghanistan itu, dalam konteks Pakistan mereka menggunakan narasi agama. Tapi apakah Islam begitu? Tentu saya kira kan tidak ya. Islam di mana ya kita tahu Islam itu kan rahmatan lil alamin. Selalu berkontribusi kepada kemanusiaan, dan dia kan kita kan nggak bisa orang itu harus semua sama gitu.
Nah kalau dalam Al-Quran ini kan ada walau sya'allah la ja'alana ummatan wahidah. Kalau gua mau gua jadikan umat itu sama semua gitu. Betul. Tapi kan enggak, in the end of the day kan ta'arufu, saling mengenal gitu loh. You get to know each other gitu. Kan kita nggak milih lahir sebagai orang Indonesia, orang Cina, orang apa, lu kan nggak milih. Bener. Justru di situ kesempatan untuk bisa mengenal Ya kebudayaan saya baru, kira perbedaan begitu. itu ya. Nah saya kira oke. kenapa kajian terorisme itu menjadi menarik karena it's about expression of humanity, the ugly expression of humanity. Ini ekspresi yang sangat buruk dari kemanusiaan gitu loh. Lu seolah-olah surga milik lu sendiri, sepi dong nanti gitu. And then you in the name of religion, atas nama agama, you punya license to kill gitu, membunuh. Iya. Dan itu kan tafsir yang abstrak, nggak bisa dilawan kan kayak gitu. Itu lu percaya gitu. Makanya peran narasi menjadi penting. Peran narasi begitu penting. Perannya Peran narasi, how you construct the narasi itu. Ya. It's a story about narasi ini. Sebenarnya perang aja ini. Perangnya perang narasi yang kemudian dari kognitif, dari pemikir berdampak kepada aksi. Nah, Makanya kejadian di Pakistan itu penting untuk kita lihat itu because it's my inspire gitu. Kelompok-kelompok yang lain. Dan mereka kan namanya Tahrik Taliban Pakistan. ya. Jadi sejak kemenangan Taliban itu serangan yang ada di Pakistan itu naik 50%. Karena ada kekuasaan begitu. Dan di situ kan mereka merasa didapat dukungan. Dan dulu ceritanya memang Pakistan itu memberi perlindungan kepada Taliban. Dan mungkin negara pertama yang mengakui Taliban itu juga adalah Pakistan. Dengan harapan nanti dia bisa mau bekerja sama. Tapi sekarang kenyataannya kan Tahrik Taliban Pakistan Taliban nggak mau kemudian mengatakan kelompok ini mereka mendorong Pakistan terlibat. Dan yang poin penting di Indonesia itu adalah satu itu politik, yang kedua wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol perbatasan itu bisa digunakan oleh kelompok-kelompok ini. Kalau dalam istilahnya JI itu Jamaah Islamiyah itu Al-Qaidah Al-Aminah, itu wilayah aman. Dimana kalau idenya menyerang kemudian sembunyi, maka mereka pernah bikin di Aceh tahun 2011, kemudian ada yang di Poso, itu idenya begitu. Nah ini wilayah-wilayah yang tidak aman ini. Nah kelompok Tahrik Taliban ini mereka kan mengontrol wilayah yang no man land itu. Lalu kalau di perbatasan itu banyak wilayah yang negara nggak bisa masuk gitu. Artinya kondisi global seperti ini punya potensi ancaman juga buat negara kita dong. Karena kan misalnya kalau lihat kemarin yang misalnya anaknya Pak Parawijayanto, menurut pemberitaan, menurut media itu kan di pengadilan, dia kan juga ditugaskan untuk dia bertemu dengan kelompok misalnya yang ada di India, terus kemudian ada kelompok yang lain, atau kita juga tadi di awal sudah disebutkan beberapa orang Indonesia kan hari ini kan masih ada di Suriah, apalagi dengan adanya gempa misalnya ya kan ada di gempa di perbatasan itu, ini kan antara Turki sama waktu gua bikin film Jihad Selfie itu kan gua kesana ya, itu kan di perbatasannya itu kan orang sekarang bisa keluar masuk lebih gampang. Kalau lu bilang loh gua ini refugee kok, and there are thousands individual out there, ada ribuan, kan gua kesana ya, Indonesia ada ratusan, dan ini ya saya kira kan ini kebijakan politik, dan saya kira politik orang nggak akan mau ngambil ini siapapun politisinya gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah kita pulangin nggak ya gitu, pasti nggak ngapain kita pulangin. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, do we want to have identified? Enggak. Kita bisa pengen mengidentifikasikan orang Indonesia di sana nggak? Kalau ingin tahu siapa mereka ya kita harus mengambil sikap. Karena kita belajar dari Afghanistan. Kalau pertanyaan pulangin nggak? Ya ngapain pulangin? Banyak kerjaan di sini. Gitu. No, like it's true. Permasalahan mendasar orang Jakarta itu bukan foreign fighter, bukan radikalisme. Macet sama banjir, bos. Betul. Ngapain kita ngomong begini? Tetapi kalau kita nggak ngomong radikalisme ini, minimal kalau baca statistik aja, kalau kita baca statistik di Pakistan itu 15 billion US itu hilang gara-gara radikalisme. Orang nggak mau invest, orang nggak mau bekerja. Oh jadi pengaruh juga dong ke ekonomi pasti berpengaruh. Kemarin ya Bon Bimana ini sebuah trust. Benar trust ya. Trust. Nanti kalau misalnya ini buat trust, trust pada security. Nggak aman, nggak nyaman, gimana mau melawan kegiatan ekonomi di sana begitu kan? Investasi juga berkabut. Ya kira-kira makanya kan kalau di Indonesia kan penanganan ini kan serius diukur dari jenderalnya aja, bintang kalau BNPT itu Kapolri itu ya bintang 4, kalau BNPT ya bintang 3, deputinya bintang 2, itu kan menunjukkan pentingnya isu ini gitu dari sisi negara. Tapi negara kan nggak bisa melakukan ini sendirian, bos. Masalahnya itu gede, Indonesia 250 juta, bos. It's a big, massive country. Lu jalan dari Aceh sampai Papua, tuh lo terbang berapa lama? 6 jam.
Gila. 6 jam bos, Itu 6 jam. sampai ke ya lumayan jauh ya, Jepang ya. Nah, mungkin kita lebih jauh itu dulu udah berangkat dari Inggris sampai Amerika itu 6 jam. Iya. Oke, jadi sebenarnya konflik-konflik di Timur Tengah itu punya potensi juga buat mengancam negara lain, termasuk di Indonesia begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau tadi Pak udah sempat cerita kan ada film yang Bapak bikin juga tuh selain selfie Jihad Selfie di 2017 itu ada film judulnya Seeking the Imam. Ya, Seeking the Imam. Ya. Nah, itu kan ceritanya yang tentang pemulangan WNI Ya. yang sudah berangkat ke sana, Ya. yang ingin mendapatkan kehidupan seperti zaman Nabi dulu, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ya benar. Dan di 2017 lalu ya, Ya. kalau nggak salah ya. Dan itu dipulangin ke sini. Ya. Gimana ceritanya? Ya sebetulnya alasannya itu ngapain sih gue terlibat kayak begituan gitu. Itu. Sebetulnya kayak gitu. Sebenarnya permasalahan sederhananya itu saya pengen ngomong adalah bahwa ini orang yang berangkat itu kan terradikalisasinya atau terpesonanya itu gara-gara sosmed. Jadi ya sosmed itu adalah ada hubungannya dengan namanya digital literacy lah. Right. Kecerdasan kita berselancar di dunia maya. What you see in social media is not what you get oftentimes. Kita ada banyak filter, ada banyak ya sekarang ini kan kalau bahasa akademisnya itu disebut the death of expert. Para expert itu mati, kalah dengan orang-orang yang followernya banyak. Bini gua itu istriku itu pengen nurunin berat badan, nggak nanya dokter. Dia lihat film tokoh Korea perempuannya ini pakai pengurus begini dia lebih diikutin. That is the death of expert. Padahal orang yang belajar tentang the death of expert. Wah, itu mengerikan juga ya Pak? Ya kan mengerikan. Sekarang orang-orang yang dianggap penting itu bukan orang-orang yang belajar sampai PhD kayak gua pusing-pusing kayak gini. No, it's not people like me. Yang viral aja yang dipercaya viral berarti. yang followernya oke. Wow. And people think yang sudah viral itu bisa dipercaya. And this is exactly what happened to Dania. So scary loh Pak. Makanya yang Dania seperti itu. Ini yang ada di film ini ya Pak ya. Dania itu melihat bahwa wow di kelihatan di sosmed keren banget ya ada proyek khilafah dan yang like banyak kiri kanan. Jadi pertama kegalauan individu mencari identitas. Si Dania ini cantik, pinter, jago main piano, juara renang. Bapaknya itu sosok yang penting di Republik ini. Tapi karena nggak cukup waktu banyak bekerja ya dia ngajinya itu dari jamaah Facebookiyah sama Instagramiyah itu. Ya, jadi di dalam sosial media itu ada apa yang disebut namanya algoritma. Algoritma itu yang ngatur. Jadi orang selalu berpikir kalau namanya Facebook itu perusahaan teknologi. No, it is a psychological company. Ini perusahaan psikologis. Jadi kalau lu di like, happy-nya minta ampun. Kalau lu di share, wah gua orang penting nih gitu. Ada notifikasi warna berbeda. And that's hack your psychology. Kita ngerubah psikologis lu. Dania itu begitu. Dia nanya di sosmed, pertanyaan pertama. Itu pelan-pelan. Ngeklik pertama cara memakai kerudung yang baik. Gue cuma mengatakan orang pakai kerudung jadi radikal. Poinnya adalah dulu itu yang banyak bekerja di media sosial itu orang-orang Islam mentok itu loh, yang garis kanan mentok lah gitu. Jadi istrinya itu ya kayak begitu. Jadi klik sana dia masuk pelan-pelan. Nah, algoritma itu kan selalu bermain kepada yang dia itu divisive views, yang orangnya itu banyak engagementnya. Lu akan direkomendasikan itu terus. Nah, dan di situ masuklah masanya namanya itu rabbit hole of radicalization. Jadi dia masuk kepada lubang kelincinya radikal, lu nggak bisa balik lagi. Nah, ketika dia ngekliknya kelompok itu menciptakan apa yang disebut namanya filter bubble. Seolah-olah beritanya itu benar. Karena ya beritanya didengar itu aja. Namanya echo chamber. Jadi kalau lu pergi ke gua, teriak namamu itu siapa? Bergema. Dan suaranya seolah-olah benar. And this is saya kenapa mau ngambil gitu. Dania harus kita bawa pulang supaya dia bercerita. Reality is not like that. Di sana apa yang disaksikan di Syria, ISIS juga sangat rasis. Bahwa bagaimana kelompok hanya orang Arab yang bisa memegang posisi yang tinggi. Di bagaimana juga anak yang pertanyaan kalau lelakinya itu nanya anak lu udah mens belum mau dikawinin. Jadi that is the brutality of Islam yang mereka tunjukkan, dan sosok saya kayak Dania itulah yang saya sebut dengan namanya istilahnya credible voice, orang-orang yang pernah lihat nggak benernya gitu. Nah, and then hopefully Dania bisa bercerita dan orang mulai berpikir, mulai cerdas bermain dengan sosial media. Dan awalnya itu bukan lu ngebayangin sosok radikal pengen membunuh, no, it's not like that.
Daniel not like that. Familinya nggak begitu. Dan berarti kalau ngelihat background Dania dan keluarganya, it's not about the background of education dong. Ya memang Nggak dia terlalu- nggak undung dia tuh anak pinter juara. Nah itu dia, bokapnya. berapapun level pendidikannya bisa aja terpapar begitu. Sebenarnya masalah terpapar itu kan bisa terjadi kepada semuanya orang. Makanya ini perlu kecerdasan baru bagaimana kita menghadapi domain media sosial ini. Nah, jadi kita ketika melihat berita itu harus ada 3 hal. Satu, we have to make a conscious kesadaran bahwa lu yang lihat itu belum tentu benar. Oke. Kedua, compare and contrast. Lu bandingin kok yang lain. Kemudian yang ketiga, cari kalau mungkin itu channel informasi yang benar. Kalau lu belajar sama Islam, tanya dong orang NU, tanya dong orang Muhammadiyah yang ngajinya benar Jadi gitu. ngasih referensinya. Ya jangan enggak cuma nanya referensinya satu kali itu ya. tadi itu kan yang di sosmed dan di sosmed Ya. itu kan dicomot-comot. Betul. And that's Bisa diedit ya. diedit kiri kanan tahun kapan. Nah, jadi text without context is pretext. Jadi teks tanpa konteks yang benar itu bohong. I see. It is this new challenge, tantangan yang nggak hanya ada di Indonesia. Gue kan tinggal di Singapura ya. Di Singapura kan orang banyak tajir melintir ya, gitu. Tajir, gitu, udah bekerja. Tapi juga ada yang terradikalisasi online dan banyak. Bukan banyak, ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa itu ngebayang dong ya kan, misal tinggal di Singapura keren banget gini, loh kok mau berangkat juga? masih bisa? And that is new trend. Self radicalization, radikalisasi tersendiri gitu. Dulu kita ketika ngomong radikalisasi selalu fokusnya JI, JAD. But now proses menjadi jihad itu terdemokratisasi. Semua orang bisa gabung. Lu asal lu punya gadget, wifi-nya kenceng, teman-teman di buruh migran di film saya salah satunya pengantin itu kisah namanya Ika atau Dian yang saya wawancara itu juga gara-gara mau dia jomblo. Hopelessly romantic itu. Jadi orang bergabung ke kelompok teror atau terlibat itu nggak mesti dulu ada yang jomblo nyari jodoh. I'm serious, I'm not joking. Jomblo. Makanya saya di Singapura itu, ya kan lu nyari jodoh online kan biasa. Gue nggak tahu pacar lu dapatnya atau bini lu dapatnya online atau enggak. Oke, anyway. Tapi enggak, poinnya adalah we tend to look at orang, kita selalu melihat orang yang terlibat terorisme itu monster. Kembali pada konsepnya si Hannah Arendt tadi. It's normal. Karena online Sama kiri kan normal seperti kita normal, semua. like all of us. Makanya lu kaget yang orang menjadi radikal. Perasaan dia tajir, perasaan dia belajar. Yang kemarin yang ketangkap S3, sedang ngambil S3. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang bisa berpikir apa yang dia lihat itu di internet, apa yang dia pahami yang sebenarnya belum tentu benar, tapi dia tutup tuh pertanyaan itu. Dia matikan rasa penasaran atau skeptisnya itu dihilangkan. Dia yakini apa yang ini benar. Lu S1-nya apa? Belajarnya apa? Komunikasi. Nah, kalau di komunikasi that's very good. Karena di dalam salah satu teori komunikasi itu ada namanya confirmation bias. Jadi kalau kita itu mencari informasi, itu hanya informasi yang kita sudah percaya benernya doang. Yeah. Jadi kalau lu nggak setuju, yang lu nggak mau. So we tend to seek information itu untuk memvalidasi yang udah kita ngerti. Validasi apa yang kita yakinin. Kalau mau beli jam lu yang keren Friday itu. Atau lu Thank mau you. atau lu mau apa lagi? Sama terorisme. Sampai kayak semua diamati setiap pertemuan, setiap gerakan. No, itu saya menunjukkan adalah maksudnya gitu. Kalau lu mau beli yang merek keluaran terbaru, jam apalah, nggak mau nyebut merek, kopi aja lah, kopi. Ini kopi. Misalnya lu nyebut kopi. Kita sambil kopi lah ya. Misalnya lu ngopi ya, misalnya lu ngopi tertentu. Then you klik di kopi itu nanti next recommendation kopi ini, kopi dan akan muncul. Tuh. And that's kita itu menguatkan bahwa kita mau beli itu dan itu akan digempur terus-terusan. Itulah namanya confirmation bias. Jadi memahami isu terorisme, kenapa orang terlibat menjadi kekerasan, kalau hanya pakai melulu narasi agama, you miss the whole discussion. It's not only about religions. It's about seeking for acceptance, pengen diterima, ingin kelihatan keren, ingin di-like. It's a beyond. It's about self actualization dong. Precisely. Salah satunya lo kalau ketemu orang-orang jadi teroris, lo ajak ngobrol itu mereka pinter serius. Lo kayak misalnya yang pimpinan JI Para Wijayanto itu tuh hampir kumlot bos. Dia dulu itu HRD PT Pura, dia perusahaan Pura itu cetak kertas duit yang duit lo pakai itu di mana-mana itu dia dan bosnya itu Chinese. Dia bisa eksis. And that's demonstrate bahwa ini bukan kaleng-kaleng yang kita hadapin. Sementara kalau kita masih berpikir business as usual, we are missing the point, man.
Berarti sebenarnya ini soal kebutuhan manusia aja dong kalau dalam hierarki Maslow itu kan berarti itu keinginan makanya, dicintai, keinginan of diakui, course. keinginan. Ya lo memang kenyataannya memang begitu. So we tend to look at terorisme itu as monster. No, it's wrong. Dan orang melihat bahwa bergabung ke terorisme itu bukan nikmat. Mereka diterima di sebuah kelompok. Misalnya taruhlah buruh migran. Oh, feeling acceptance. Makanya right. kayak orang-orang Diterima, Indonesia itu misalnya bagaimana menjelaskan buruh migran yang dia itu sudah susah hidupnya, tiba-tiba mau nyumbang. Ya karena di masyarakat cuma pembantu loh gitu. Tapi di dunia sosial tiba-tiba dia dianggap sebagai sosok pendana. Tiba-tiba dimintain pendapat. Wah. Dia besar. Makanya kalau sebetulnya untuk memahami terorisme itu ada namanya 3N. Apa itu, N pertama lu harus belajar namanya need. Kebutuhan. Kebutuhan lu itu apa as human being. Nah, kalau lu lihat semua orang yang terlibat terorisme mesti dimulai dengan rasa galau. N dulu, dia galau dulu mencari jawaban hidup. Semuanya. Mencari jawaban hidup dulu. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama agama. Betul. It's everyday problem. Makanya di kelompok ini JI, JAD itu mempunyai pesona khusus karena mereka memberikan alternatif jawaban dalam hidup. Kalau lu jomblo, gua cariin bini deh. Oh, terpenuhi kebutuhannya, needs-nya kena. Oke, itu N pertama. Yang kedua, kita harus ada, kalau udah N, cocok nih narasi. Nah, N kedua naratif, narasinya. Oh, yang diomongin kayak gitu. Oh, ini yang gua cari nih, Bos. Ini yang gua cari. Yang terakhir network, jaringan. Nah, dulu itu jaringannya tradisional, JI, JAD tradisional. Sekarang di online. Makanya bergeser dari collective actions, orang hanya harus gabung dulu ke kelompok, menjadi connective. Hanya ide doang. Makanya lu lihat perempuan, ibu yang kemarin pengen nyerang, it's connective action, sosmed doang. Dan padahal itu nggak ada hubungannya langsung dengan sebuah. Mungkin ada memang langsung detail itu Intel lebih tahu lah. Gua kan bukan Intel ya. Indomie telur gua. Tapi maksud gua adalah itu perlu studi yang lebih mendalam gitu. Why is this? Maksudnya kalau bicara soal jaringan, kita kan ya as far as we know ada 3 jaringan yang terbesar lah, Al-Qaeda, ISIS, Taliban. Tapi sebenarnya itu lebih dari 3 hal ini ya, lebih dari 3 kelompok ini kalau bicara soal terorisme. Ya kan sebetulnya satu, pertama kelompok itu memang tadi membentuk orang untuk kemudian merubah individu untuk terlibat. Tetapi itu harusnya mulai sedang dipikirkan betapa cairnya orang berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Tapi saya kira kan tadi 3 framework tadi, 3 pola tadi, lu harus paham need orang, kegalauannya itu. Makanya anak-anak muda yang banyak terlibat itu kan anak-anak muda. Kenapa anak muda kan cari identitas diri? Belum ada terjadi penangkapan teroris di panti jompo. Enggak ada lah. Ya karena nggak punya daya dan upaya. Itu precisely, need-nya beda, Bos. The need is a different. Right. Need-nya dia beda. Makanya banyak galau itu gitu. Kenapa sekarang perempuan banyak terlibat? Ya karena sosmed menawarkan yang lain. Sense dia diterima. Dulu kalau kita pengajian, ya sampai sekarang pun pengajian perempuan di belakang nanya aja susah. Lu sosmed nanya apa aja bisa. Betul. Dan pasti ada yang terkoneksi. Nah, ada terkoneksi. That is nih. Kemudian yang narasi itu harus penting dipahami narasi. Nah, bicara soal narasi nih, Pak Uda, kan buku yang Bapak tulis Narasi Mematikan. Itu tentang apa sebenarnya? Ya sebetulnya fungsi narasi. Maksud gue lu kalau lu percaya gampang aja dengan sebuah narasi yang digulirkan kelompok ini, lu bisa mati. Matinya gini relasinya. Misal, percaya bahwa umat Islam di Suriah tertindas, maka kemudian kita umat Islam harus membantunya. Banyak orang dikirim ke sana, ya akhirnya percaya narasi itu, berangkat ya mati. Itu misalnya begitu. Maksudnya narasi mematikan itu narasinya mungkin tidak 100% salah. If you understand dan kamu ngertiin petanya, nggak gitu-gitu amat sih sebetulnya gitu. Nah makanya buku Narasi Mematikan itu saya ingin mengatakan kita harus paham bermainnya. Sekarang kan makin halus nih pakai narasi kan. Pakai narasi. Jadi kalau orang-orang yang makanya orang loh ini kok bisa ya ini yang ketangkap di terorisme ini ustadz yang baik. Terus gimana ya kok di sini bahkan bisa ketemu sosok penting negara. Ya karena orang kita salah berpikir teroris itu kayak yang digambarkan Netflix itu, wah pakai tongkat itu, pakai topeng, senapan, gitu, atau wah menantikan mengerikan. Lu tanya ada orang-orang yang terlibat di teroris, wah orangnya baik banget dia begini.
Karena mainnya di narasi, dan narasi itu lembut banget, dan narasi dengan adanya sosial media, dengan adanya handphone, dulu kan handphone, dengan adanya Android, hampir semua orang nggak mau milih itu kena narasi. Makanya menyelesaikan isu terorisme itu tadi, we have to deal with narasi, the power of narasi, kekuatan naratif itu loh. Karena mempengaruhi pemikiran seorang untuk ambil keputusan gitu ya. Pastilah mengambil keputusan, makanya pencitraan itu penting, ini narasi itu jadi penting. Lu kan sekolahnya komunikasi, kan komunikasi, and that is the key. Iya, right. Oke. Nah, bicara soal terorisme lagi, Pak Huda, kan Bapak tadi sempat cerita sedikit tuh mengenai Yayasan Prasasti Perdamaian. Ini sebenarnya yayasan untuk siapa? Apa aja kegiatannya? Latar belakang bikin yayasan ini dalam rangka apa sebenarnya, Pak? Ya, satu, untuk melihat gerakan saya itu harus dalam perspektif evolusi. Awalnya saya pakai yayasan. Yayasan itu fokus untuk penguatan kepada pegawai, memberi kesempatan kedua para mantan teroris itu, karena saya percaya narapidana teroris untuk memulai hidup baru, dan gua nggak pernah nyari mereka yang datang ke gua gitu. Itu poin penting. Orang, lu nyariin teroris, no, itu awalnya gimana, Pak? Nah, awalnya ya gua bikin karena kemudian dulu gua kan punya darah biru radikal. Gua kan dari ngeruki 6 tahun, jadi paham lah bahasanya antum, akhi, apa kan tahu. Tapi saya tahu persis bahwa orang menjadi teroris itu sebuah proses. Dan ada yang pengen pensiun juga. Lah kalau mau pensiun jadi teroris gimana caranya gitu. Dulu belum ada mekanisme negara. Sekarang kan BNPT banyak, kan udah ada fasilitasi, ada program terus. Nah, saya bikin begitu, tapi itu tadi skalanya kecil. Jadi pendekatan pertama itu menenangkan hati, kecil. Nah, sekarang orang-orang yang istilahnya pernah menjadi bagian dari program saya ini, kemudian mereka bikin usaha, bikin yayasan sendiri, bikin usaha sendiri. Jadi itu saya sebut empowering begitu. Ya, istilahnya saya sebut namanya MLM of kindness gitu, multi level marketing of kindness gitu. Berarti memasarkan kebaikan. Jadi mereka kan kemudian ya sekarang gue bilang, lu kalau menjadi lelaki yang baik itu nggak mesti harus hanya menjadi anggota CI atau JAD, lu jadi suami yang keren juga boleh, anak lu. Nah, makanya yang saya dorong di Yayasan Prasasti itu adalah it's not only about state security, it's about human security. Kalau orang main bom-boman, negara itu dirugikannya rugi, tapi negara tetap kuat. Ada bom Bali, tentara kuat, tapi yang menjadi rugi adalah when you are part of the organization, lu gabung sebuah organisasi ini, jiwa lu tuh yang rusak. Karena lu nggak bisa melihat orang lain sebagai decent human being, sebagai sosok yang harus dihormati. Oh, lu kafir, lu ini, laisa minna. Jadi orang-orang jadi kayak itu tadi gua bilang, jiwa sama orang tua aja berbohong. Orang tua ini yang salah satu dampingan terbaru saya, yang salah satu narasumber saya di narasi perdamaian, narasi matikan itu, orangnya baik, adik kelas saya di pesantren. Menjadi sekretarisnya JI, dia ngomong setelah bebas dari penjara ikut ke acara-acara gua gitu kan. Terus dia bilang, setelah 20 tahun saya ini digerakkan, ini pertama kali saya ngomong ke ibu saya, ke istri saya bahwa saya ini pergi sama Mas Huda gitu, sama aku. Rasanya tuh lega, saya nggak berbohong gitu. Nah kemudian, ini tadi dari Yayasan Prasasti, kemudian saya bikin kreasinya itu, saya bikin media namanya Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol ini seperti? Ya media komunitas, media komunitas, orang bisa nulis kisah orang-orang yang tadi, tiga pendekatan tadi, udah oke, udah bisa diterima di masyarakat, makanya tagline-nya dare to share. Lu share cerita lu dong. Because in the end of the day, inspiring. I hope so. Ya, tapi jadi kita dorong mereka untuk bercerita. Dan ceritanya itu kita bantu bikin film. Makanya saya terobsesi banget dengan narasi itu. Makanya gue pakai dokumenter, film, storytelling gitu. Iya, karena pendongeng. Benar. Gue ini pendongeng lebih, gitu. Lebih gampang dicernanya, Pak, dengan cara gitu. Ya mungkin karena gue lebih menyenangkan dengan cara yang menarik. Akhirnya orang jadi paham kan. Mungkin karena kakek buyut gue ini dalang ya. Kalau orang gitu. Jawa itu jadi memang hobinya kita mendongeng. Tapi di yayasan ini gimana respon? Sekarang udah ada berapa anggota? Cukup banyak. Jadi kita kan ada namanya staffnya ya, staff itu pasti ada berapa, 10, 15, saya nggak tahu pastinya sekarang. Saya yang megang bukan saya lagi, saya kan pendiri, terus kemarin saya jadi boardnya, karena sementara saya ini kan visiting fellow di Singapura. Jadi sekarang ada operasional. Ya ada operasional udah jalan. Jadi saya kan bergeraknya itu juga bergerak mulai dari level individu tadi itu, kemudian mikronya, orang-orangnya udah ketemu langsung, ke mesonya bikin yayasan, engage ke negara. Nah sekarang pura-puranya masuk ke global lah, ke regional. Jadi gue dari Singapura bisa melihat
menyelesaikan permasalahan Indonesia terorisme itu you have to have a eagle perspective gitu. Nggak nongkrong ini doang, you have to see the connectionnya, regional and global connection. Zoom out lah kira-kira Kira-kira ya. begitu ya, berhenti sebentar untuk melihat bahwa Indonesia ini punya potensi yang dahsyat luar biasa. Tapi kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang kecil kayak begini itu ngerecokin gini ya repot juga. Oke, berarti kan sebenarnya ada kondisi global yang punya potensi untuk berkaitan secara langsung atau tidak dengan kondisi keamanan di Indonesia. Pasti. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ini saya selalu punya pertanyaan yang jawabannya beda-beda dan kadang-kadang saya nggak mengerti jawabannya. Gimana caranya Indonesia supaya bebas dari terorisme? Kalau bebas, mungkin nggak itu terjadi? Kalau bebas 100% gua nggak ngerti ya, gua kan nggak tahu. Tapi untuk mengurangi sangat mungkin, mengurangi amat sangat mungkin. How to do that? Kalau dari sisi saya, mulailah kalau istilah bahasa Inggrisnya itu pointian. Jadi kalau lu mau nusuk itu kan ada pointian ujungnya, mulailah dari ujungnya dulu. Kalau menurut gue ujungnya itu ya kembali kepada aktornya. Aktornya itu orang-orang yang pernah terlibat, pernah kena narasi itu tadi tuh, masuk ke dalam. Tapi kan teroris itu kan proses. Oke. Lo nggak jadi teroris mulu. Gua kan dulu juga alumni Ngruki. Dulu juga percaya pentingnya mengganti sistem negara. Tapi kemudian karena kemudian berinteraksi kelompok berbeda kiri kanan ya wajar ilmu pengetahuan lo berkembang. Bahwa ya kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan dunia ini sendiri. Covid itu adalah contoh paling nyata. Lu Natalan, lu Lebaran, lu panitia masuk surga, lu ini, lu kena aja gitu. Betul. So we need to have kolektif atau share humanities approach. Nah kelompok ulama yang pernah ini saya sering sebut para mantan ini namanya credible voice. Mereka itu adalah sampah masyarakat hari ini dianggapnya. Tetapi kalau sampah yang baik dikelola dia bisa dikompos dan bisa berguna. And this is dari pupuk juga dan berguna. Dan saya fokusnya kepada their story. Makanya saya narasinya itu kepada namanya hope and transformation gitu, kisah hope-nya itu loh, berjuangnya itu loh. Kisah berjuangnya, dan in the end of the day it's about redemption, it's story about how to be a hero lagi. Siapa sih nggak pernah bikin salah? And that is makanya kampanye di gue ini sederhana. Why second chance matter? Kenapa kesempatan kedua itu penting? Nice. Gitu. Tapi bukan ngajarin untuk CLBK ya. Jangan dong. Beda lagi. Konteksnya gak ke situ. Gitu ya. Oke, jadi apa solusinya? Nah, solusinya kita mulai dari, kalau mulai yang sederhana itu penguat menurut gua itu adalah yang ada kita pisah. Yang sudah kuratif, kuratif justice lah. Orang-orang yang sudah terlibat itu kita dorong untuk berintegrasi dan menjadi agen perdamaian. Supaya mereka bercerita. Betapa nggak serunya jadi kelompok teroris ini. Kasihlah mereka kesempatan kedua. Itu yang namanya curative justice. Tapi ada yang penguatan, resilient. Kita mulai dari yang super sederhana, keluarga. Maka tema di film-film saya, tulisan saya, gerakan saya, it's about keluarga, it's bonding, personal bonding. Bonding itu penting. Anak-anak itu, children, our kid itu, they do not need our presence. Hadiah itu, but they need our presence, kehadiran kita gitu. Kehadiran, tatap mata mereka, terus kemudian diajarilah dialog untuk mengerti. Sejak kecil disosialisasikan ketemu kelompok yang berbeda itu oke. Dulu gue nggak pernah, dulu ketika masih muda ya, gue merasa masih muda itu bergaul masanya dengan orang itu it's okay aja, berbeda-beda kelompok. Tapi sekarang tiba-tiba di filternya hari ini dengan adanya media sosial, terus kegairahan keberagamaan yang kemudian overdosis gitu. Itu melihat orang lain itu seolah-olah nggak asik gara-gara kita beda agama, beda suku, beda pilihan pendapat. And that is terrible, man. Karena kemajuan itu, progress itu hanya bisa terjadi if we start to have constructive dialog. Dialog itu konstruktif. Jadi kalau dialog bukan menang kalah, tapi gue ingin tahu, kok lu bisa beda ya dari gue? Kenapa? Gimana perspektif? Kalau dulu politisi-politisi kita itu kan yang zaman founding fathers kita bisa berdebat panjang lebar, saya itu ngopi-ngopi aja lagi. Betul. Because it's about battle of ideas for betterment of the nation, untuk kebaikan negara ke depan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin dan harus kita lakuin. No, for me itu harus, karena Indonesia itu potensinya besar minta ampun. Besar minta ampun kita, the largest Muslim population in the world. Islamnya itu asik, naturally Islam kita itu asik. Toleran. Sangat toleran. Sebenarnya udah bukan, itu udah tutup buku lah isu toleransi sebenarnya. Iya, tapi kan karena adanya sosmed tadi, terus apa muncul lagi. Polarisasi ke kelompok A, B. Nah, kira-kira begitu. Jadi PR-nya masih banyak, perlu kerja keras lagi semua pihak gitu.
hal kecil apa yang bisa kita lakukan sebagai audiens, sebagai masyarakat untuk bisa Ya mendukung kalau ini? sekarang untuk biar nggak radikal, nggak termudah kena narasi-narasi nggak benar ya pandai-pandailah untuk berbijaklah bermain media sosial. Untuk bisa bijak berarti literasi dong. Literasi digital harus Siap. kuat, bonding ke keluarga diokein gitu. Jangan terjebak macet sering-sering lah. Gitu. Tuh keluarga tuh, bapak sama ibu coba. Jadi they don't need your present, they need your presence. Ya, Gitu. kehadiran kita. Kehadiran. Wow, Pak Udo, thank you so much. Terima kasih Thank you. banyak atas waktu dan ngobrol-ngobrolnya. Sangat menyenangkan diskusi Thank you. dan mendapatkan banyak insight. Jadi, sahabat damai, seperti yang sudah kita dengarkan, ada berbagai konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah yang sedikit banyak bisa membawa dampak negatif untuk pertahanan dan kesatuan Republik kita tercinta Indonesia. Sangat penting untuk kita masyarakat Indonesia menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama Saya Nur Huda Ismail. kami pamit. Salam damai dan salam Indonesia Satria.